Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasi hasil dari kelompok kami untuk pembuatan prototipe dari sebuah aplikasi. Kami terdiri dari Ibu Alfi Septiana, Ibu Dewi Suryani, Bapak Imam Ghazali, Ibu Mamai, Ibu Ria Anjarwati, dan saya sendiri Rudi. Aplikasi yang kami buat, kami beri nama dengan SIM Kepong 2020, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Onkologi 2020. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama tentang latar belakang, kedua tujuan, ketiga demonstrasi. Untuk latar belakang sendiri, itu yang mendasari adalah SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang digunakan untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan maupun transaksi yang terjadi di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan manajemen rumah sakit dalam berbagai rutinitas transaksi yang dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang ditemukan sebelum adanya SIM RS atau sistem komputerisasi, yaitu pendokumentasian secara manual, di mana banyak tulisan yang tidak terbaca, dan masalah yang kedua yaitu di rumah sakit kanker ditemukan ada antrian panjang untuk program kemoterapi. Maka atas dasar itu kelompok membuat sebuah aplikasi sederhana dengan disebut Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Onkologi 2020, disingkat dengan SIM Kepong 2020. Adapun tujuan secara umum adalah untuk menghasilkan suatu model sistem informasi manajemen keperawatan onkologi berbasis web untuk penggunaan di rumah sakit. Tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui analisa kebutuhan perawat di ruang rawat singkat terkait penjadwalan program kemoterapi pasien. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjadwalan kemoterapi yang tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui efek samping kemoterapi pada pasien yang menjalani kemoterapi di ruang rawat singkat. Selanjutnya, mari kita simak demonstrasi dari SIM Kepong 2020. Dan ini ada 3 aplikasi yang mendukung untuk dibuat atau terbentuknya aplikasi SIM Kepong 2020. Dibuka dulu untuk SAM PP control panelnya. Setelah aktif, maka bisa dibuka localhost-nya. Di sini sudah masuk di halaman muka dari aplikasi SIM Kepong 2020. Ada tombol masuk dan ada tombol daftar. Kalau tombol daftar ini merupakan sebuah proses login. Kalau belum terdaftar bisa kita masukkan, misalnya nama Dwi, username-nya Dwi01, terus alamat emailnya dwi@onk.co.id, passwordnya Dwi01. Daftar, setelah terdaftar kita coba masukkan username-nya Dwi01, passwordnya sama Dwi01. Semoga berhasil. Nah, ini sudah masuk, berarti untuk proses loginnya sudah berhasil, ditandakan bahwa di daerah menu ini ada nama Dwi dengan email akun yang sudah dibuat sesuai dengan yang didaftarkan tadi. Di halaman website ini ada bagian header, ada bagian badan dari webnya, dan ada bagian footer. Di bagian footer ini dimasukkan untuk running text. Kenapa? Tujuannya untuk memberikan informasi terupdate terkait dengan rumah sakit atau isu-isu yang ada di sekitaran informasi rumah sakit tersebut. Di bagian dashboard, di rumah sakit ini ada jumlah pasien masuk, jumlah pasien pulang, jumlah pasien meninggal. Ini tergantung nanti bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut. Ada juga hasil laboratorium, kita bisa lihat di sini, bisa kita cek. Laboratorium bisa kita dicetak juga. Kembali ke dashboard di awal, karena kelompok menekankan ke ruang one day care, yaitu tentang penjadwalan kemoterapi, kita buka ruang one day care-nya.
Nah, di sini di halaman mukanya di bagian dashboard One Daycare ada jumlah pasien masuk, jumlah pasien pulang, jumlah pasien ekstrapasasi karena ini terkait dengan kemoterapi. Selanjutnya juga ada hasil laboratorium. Kita lihat dulu untuk daftar pasien yang ada di One Daycare ini. Kita sudah lihat di sini ada 4 pasien. Isi dari tabel ini ada ekstrapasasi, kejadiannya ada efek kemoterapi. Jadi sesuai dengan tujuan tadi kita ingin mengetahui berapa pasien yang mengalami efek dari kemoterapi itu sendiri secara langsung. Nah, kita bisa masukkan data pasien saat itu di sini sesuai dengan nama pasien. Misalnya MR-nya 267172 dengan pasien namanya Samita. Tanggal lahirnya 13/1979. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Parung, Jawa Barat. Terus emailnya samita@gmail.com. Nomor HP-nya 081282342248. Untuk kejadian ekstrapasasinya tidak terjadi, efek kemonya ada mual, dokternya Dr. Anissa, nama perawatnya Rudi. Simpan. Nah, ini sudah masuk, namanya Samita. Jika ingin di print juga bisa, jika ada kesalahan masih bisa diedit selama belum diverifikasi. Untuk selanjutnya di bagian penjadwalan juga ada di sini tertera untuk jadwal. Sama kita bisa buat juga di sini jadwal dengan misalnya pasien baru untuk dijadwalkan 26/90/91, namanya Tuan Haidar, dokternya Dr. Anissa. Untuk tanggal kemoterapinya rencana tanggal 30, alamat emailnya haidar@gmail.com, nomor handphonenya 081234562788. Nama perawatnya Dwi. Simpan. Kalau sudah berhasil di sini ada berhasil menambahkan data, kita oke. Kita cek di tabelnya sudah masuk Tuan Haidar. Kita bisa print di sini. Bisa kita lihat. Ini sudah ada hasil printnya. Bisa dalam bentuk landscape atau potret, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada cetak laporan jadwal kemoterapi Tuan Haidar pada tanggal 30 Januari 2021. Kembali ke dashboard kembali, ini kita lihat untuk ruangan yang lain, ada ruangan Asifa. Ini salah satu contohnya ruang Asifa, terdiri di ruang Asifa ini sudah ada juga dashboardnya, jumlah pasien masuk, jumlah pasien pulang, jumlah pasien meninggal, disesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Di sini Nyonya Hindun ini terdiri dari ada kegiatan keperawatan sama CPPT. Dan bagian dashboardnya juga di sini ada tentang Nyonya Hindun. EWS-nya berapa, hasil skala Morse-nya berapa, skala nyerinya berapa, kalau kemoterapi hari keberapa. Ini melihat dari dashboard-nya saja, kita sudah bisa menentukan pasien yang kita kelola itu seperti apa. Kita masuk ke bagian keperawatan. Sesuai dengan asuhan keperawatan ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan ada serah terima. Contoh nih di diagnosa keperawatan, kita bisa memasukkannya sesuaikan dengan kebutuhan diagnosa tersebut. Misalnya nomor MR-nya berapa, terus diagnosanya tinggal kita pilih, resiko perdarahan dan sebagainya. Ini bisa ditambahkan kembali sesuai dengan referensi SDKI. Terus kriteria hasilnya juga sama, bisa kita tinggal pilih ID diagnosanya sesuai dengan SDKI itu sendiri. Baru kita save
kita simpan masuk di tabel. Terus juga sama dengan yang lainnya, implementasi ini juga sama. Tinggal kita pilih saja implementasinya sesuaikan dengan diagnosa yang kita pilih atau kita temukan pada pasien tersebut. Di sini juga ada menu serah terima. Menu serah terima ini terdiri dari ada nama pasien, ada juga nilai EWS-nya, kita tinggal pilih berapa, terus status nyerinya ya atau tidak, risiko jatuhnya ini ada risiko atau tidak, terus untuk masalah kesehatannya tinggal milih ada termasuk sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi dan lain sebagainya. Ini juga ada perawat yang menyerahkan siapa, perawat yang menerima juga siapa, kita tinggal pilih, baru kita simpan. Nah ini yang sudah terinput dan bisa kita cetak seperti halnya tadi seperti ini. Ini hasil cetak untuk serah terima. Untuk keperluan bila dibutuhkan dalam bentuk hard copy. Nah untuk selanjutnya di bagian Nyonya Hindun juga selain keperawatan di sini ada tentang CPPT. Ini CPPT ini catatan perkembangan pasien terintegrasi ini semua tenaga kesehatan bisa masuk sini termasuk dokter dan perawat. Di sini ada data subjektif, data objektif, analisa dan planning juga instruksi. Baru setelah itu disimpan masuk di area tabelnya dan bisa dicetak juga. Demikian mungkin aplikasi sederhana dari kami SIM Kempong 2020 yaitu Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Onkologi 2020. Nah, untuk pengunjungnya seperti Bu Dwi di sini, bila ingin keluar dari aplikasi ini tinggal di logout bagian sini di daerah menu atau logout di bagian header ini dengan sign out. Dan nanti akan kembali di halaman muka yang semula. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena memang dalam pembuatan aplikasi ini kami tidak menggunakan jasa programmer. Jadi murni ini dari kami belajar dari dosen dan belajar dari YouTube yang sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Demikian mungkin terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.